Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Alves Martires da Costa. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, konsentrasi manajemen rekayasa konstruksi. Di sini saya akan memaparkan mengenai topik yang saya pilih untuk dipaparkan dalam tugas besar produktivitas konstruksi, yaitu organizational behavior yang dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut dengan perilaku organisasi. Kenapa saya memilih tentang organizational behavior sedangkan banyak topik yang saya rasa masih menarik? Karena saya ingin menjelaskan mengenai uh, team teamwork, work hard. Apa itu, kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang menurut saya sangat penting. Saya akan memaparkan poin-poin penting yang menurut saya dari sumber-sumber yang relevan, bahwa sangat berpengaruh terhadap uh, produktivitas kerja dalam suatu organisasi konstruksi untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, ditetapkan oleh organisasi konstruksi tersebut dalam proyek konstruksi. Kita tahu bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi yang sama untuk bisa mencapai suatu tujuan bersama. Berarti organisasi membutuhkan lebih dari satu orang, bukan hanya dua orang, tetapi membutuhkan sekelompok banyak orang untuk bisa berkontribusi bersama dalam struktur organisasi, dari project manager misalnya sampai dengan pekerja, di mana setiap individu memiliki peranannya masing-masing untuk bisa berkontribusi terhadap pelaksanaan rencana yang telah direncanakan dari awal, yaitu biasanya dari construction management ada planning, yaitu rencana, organizing, yaitu pengorganisasian, yaitu implementing, pelaksanaan, controlling, pengontrolan, dan juga evaluasi terhadap kinerja dari apa yang telah dipaparkan selama ini. Ada banyak tipe organisasi, tetapi saya akan lebih menekankan terhadap organisasi dalam konstruksi. Biasanya organisasi dalam konstruksi itu adalah matriks organisasi. Kenapa? Matriks organisasi itu yang sering digunakan dalam industri konstruksi, terutama terhadap penyedia jasa, untuk bisa menjalankan apa yang ingin dicapai dalam organisasi konstruksi tersebut. Tetapi setiap organisasi konstruksi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Apa itu? Misalnya matriks organisasi itu ada dupla uh, leader, di mana project manager dan manager dari setiap divisi, misalnya manager engineering, manajer logistik, manajer dari setiap divisi lain. Itu juga kadang masalahnya timbul karena ada keputusan yang pertentangan. Project manager maunya gini, manajer dari supervisor maunya gini. Nanti antara ada kontradiksi karena kedua kedua orang tersebut memiliki peranan yang penting juga, yaitu stakeholders, di mana bisa berakibat buruk, apakah itu positif dan negatif, terhadap pelaksanaan organisasi untuk bisa mencapai apa yang diinginkan dalam organisasi konstruksi tersebut dalam proyek konstruksi. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu cost, biaya, quality, mutu, dan juga time, waktu, yang harus diperhatikan dalam proyek konstruksi supaya tidak boleh rugi proyek konstruksi tersebut. Oleh karena itu penting untuk bisa menggerakkan seluruh tim, yaitu organisasi. Perilaku organisasi, bagaimana perilaku positif organisasi terhadap perkembangan dari
organisasi tersebut. Setiap individu memiliki peranan yang masing-masing untuk bisa berkontribusi kinerja. Itu yang penting. Ya, itu yang saya rasa harus diperhatikan dalam pandangan pelaku konstruksi, kemana kita sangat berkontribusi terhadap apa yang dibutuhkan oleh organisasi konstruksi tersebut. Setiap individu, saya harus maksimal, saya harus bisa, apakah itu dari faktor internal eksternal, saya harus bisa memaksimalkan keinginan saya untuk bisa berkontribusi, yaitu komitmen. Saya harus komitmen terhadap apa yang ingin saya capai bersama. Saya sama individu lain yang ada dalam struktur organisasi itu memiliki satu pemahaman, satu tujuan, satu visi, satu misi untuk mencapai satu sasaran goals dalam organisasi itu, di mana organisasi itu adalah organisasi yang kita bangun untuk bisa menjadi lebih baik, lebih profesional ke depannya, untuk bisa melestarikan negara dalam aspek infrastruktur, terutama dalam sektor konstruksi. Terima kasih. Saya rasa ini adalah ringkasan singkat dari saya. Saya rasa waktu tidak cukup untuk bisa menjelaskan semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.